Wahabisme atau yang biasa disebut Wahabi adalah aliran yang berasal dari gerakan reformasi dalam Islam yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Semenanjung Arab. Pada abad ke-18, tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan praktik Islam kepada ajaran yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta menghindari segala bentuk bid'ah dan takhayul yang dianggap menyimpang. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meladi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah Wahabi hingga pada abad modern. Di Malaysia, pengaruh Wahabi menjadi perdebatan panjang dan mendalam, serta mempengaruhi aspek-aspek penting dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Meskipun bukan sebagai aliran mayoritas, Wahabi memiliki pengaruh yang signifikan dalam sejarah dan pemikiran Islam di Malaysia, terutama pada abad ke-20 hingga kini. Gerakan Wahabi dimulai pada pertengahan abad ke-18 di Najd, Arab Saudi, oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan ini mengutamakan pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur yang dianggap menyimpang seperti kultus, ziarah kubur yang berlebihan, dan adat istiadat yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Wahabi kemudian berkembang berkat dukungan politik dinasti Saud yang saat itu memerintah di kawasan Arab Saudi. Pada abad ke-20, seiring dengan ditemukannya minyak di Arab Saudi dan meningkatnya hubungan diplomatik dengan berbagai negara muslim, Wahabisme mulai menyebar luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pelajar dari negara-negara muslim termasuk Malaysia yang belajar di universitas-universitas di Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah yang lainnya membawa pulang ideologi Wahabi setelah menyelesaikan studi mereka. Masuknya Wahabi ke Malaysia dapat dilacak sejak dekade 1920-an saat munculnya arus pembaruan Islam yang dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani di Timur Tengah. Arus pembaruan ini berusaha mengkritik praktek-praktek Islam tradisional dan menekankan pentingnya kembali ke ajaran dasar Islam yang lebih murni. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an, pengaruh Wahabi semakin kuat di Malaysia melalui mahasiswa dan intelektual yang belajar di Arab Saudi. Seiring dengan dukungan dana dari Arab Saudi untuk lembaga-lembaga pendidikan Islam di Malaysia, ajaran Wahabi juga semakin menyebar, terutama melalui organisasi-organisasi dakwah dan institusi-institusi pendidikan Islam. Wahabi di Malaysia berkembang dalam beberapa fase. Yang pertama, awal perkenalan, yaitu tahun 1920-an sampai 1970-an. Pada masa ini, pengaruh Wahabi belum terlalu besar, namun sudah mulai muncul dalam bentuk kritik terhadap beberapa ritual tradisional Melayu Islam seperti tahlilan, yasinan, dan maulidan. Yang kedua, fase puncak, yaitu tahun 1980-an sampai 1990-an. Pada fase ini, pengaruh Wahabi mulai dirasakan dalam berbagai sektor di Malaysia, terutama di kalangan pelajar dan kelompok dakwah. Beberapa organisasi seperti ABIM, yaitu Angkatan Belia Islam Malaysia, dianggap memiliki elemen Wahabi dalam gerakan mereka, meski organisasi ini tidak secara resmi mengakui identitas tersebut. Pada fase ini juga terjadi perdebatan sengit antara pengikut Wahabi dan kelompok tradisional. Yang ketiga, era modern. Pada tahun 2000-an hingga kini. Pada era modern, pengaruh Wahabi dapat ditemukan dalam diskursus akademik, dakwah, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Malaysia. Meskipun pengaruhnya masih terbatas di kalangan tertentu, ideologi Wahabi telah mempengaruhi pandangan banyak pemimpin agama dan akademisi Muslim di Malaysia.
Di antara pengaruh Wahabi dalam kehidupan sosial dan keagamaan di Malaysia adalah yang pertama, pendidikan dan dakwah. Pengaruh Wahabi di Malaysia terlihat dalam institusi-institusi pendidikan dan gerakan dakwah yang menekankan ajaran Islam yang lebih ketat dan menghindari praktek yang dianggap bid'ah. Beberapa madrasah dan universitas Islam di Malaysia menerapkan pandangan yang sejalan dengan ajaran Wahabi, terutama dalam hal syariat dan pemahaman literar terhadap teks-teks agama. Yang kedua, hukum Islam dan perdebatan hukum. Dalam hukum Islam, pengaruh Wahabi lebih tampak dalam bentuk fatwa-fatwa yang lebih konservatif. Beberapa fatwa di Malaysia memperlihatkan kecenderungan kepada pendekatan tekstual dan konservatif yang sejalan dengan pendekatan Wahabi. Yang ketiga, pemahaman dan praktek keagamaan Wahabi mendorong interpretasi yang sangat literal terhadap teks-teks agama. Beberapa kelompok di Malaysia yang berafiliasi dengan Wahabi mengkritik tradisi yang umum dilakukan oleh Muslim Melayu seperti perayaan Maulid Nabi, tahlilan, dan ziarah kubur yang dianggap sebagai praktek bid'ah. Yang keempat, tantangan dan kontroversi. Wahabi di Malaysia menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah resistensi dari kalangan ulama tradisionalis yang menganggap bahwa Wahabi sebagai ancaman terhadap budaya Islam Melayu yang lebih moderat dan inklusif. Perdebatan tentang Wahabi seringkali menimbulkan polemik di Malaysia, terutama karena adanya perbedaan dalam pendekatan antara Wahabi dan tradisi Islam lokal yang telah lama mengakar. Selain itu, teman-teman sekalian, sebagian masyarakat dan pemerintah Malaysia menganggap bahwa Wahabi sebagai paham yang terlalu kaku dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keharmonisan yang menjadi dasar kehidupan sosial di Malaysia. Beberapa fatwa juga dikeluarkan oleh Majelis Agama yang melarang ajaran Wahabi di beberapa negara bagian di Malaysia. Meskipun Wahabi sering sekali dikritik di Malaysia, pengaruhnya masih tetap ada dalam beberapa aspek kehidupan, keagamaan, dan sosial. Dengan munculnya internet dan media sosial, ajaran Wahabi semakin mudah diakses oleh generasi muda Malaysia yang mencari pemahaman Islam yang lebih murni dan ketat. Beberapa akademisi dan pemikir modern di Malaysia mulai mempelajari Wahabi dalam konteks yang lebih akademis untuk memahami dampaknya secara sosial, politik, dan keagamaan. Gerakan-gerakan pemuda Islam di Malaysia juga menunjukkan bahwa ajaran Wahabi tetap relevan bagi beberapa kalangan yang menginginkan pendekatan yang lebih tekstual dalam Islam. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, sejarah Wahabi di Malaysia adalah sejarah yang penuh kontroversi dan perdebatan. Dari masa ke masa, ajaran Wahabi telah membentuk sebagian pemikiran dan praktek keagamaan di Malaysia. Meskipun bukan sebagai aliran utama, Wahabi memainkan peran penting dalam mengunggah diskusi tentang kemurnian ajaran Islam dan menentang tradisi lokal yang telah lama berakar. Di masa depan, pengaruh Wahabi di Malaysia kemungkinan akan tetap ada, terutama di kalangan generasi muda dan kelompok-kelompok dakwah yang mencari identitas Islam yang lebih konservatif. Namun, bagaimana perkembangan Wahabi di Malaysia akan sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah dan pendekatan masyarakat terhadap keberagaman dalam Islam itu sendiri. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejarah Wahabi di Malaysia serta bagaimana pengaruhnya terasa di berbagai aspek kehidupan hingga era modern. Apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.